Resign jadi guru, nyesel, atau bersyukur? Kira-kira mana ya? Oke teman-teman, jadi di kesempatan video kali ini aku akan cerita sejujur-jujurnya apa yang aku alami, apa yang aku rasakan setelah aku benar-benar memutuskan aku resign jadi guru. Namun sebelum kita lanjut, buat sampean yang baru nemuin channel ini, jangan lupa langsung saja klik tombol subscribe biar kita selalu bisa sharing bareng, belajar bareng untuk kedepannya. Jadi teman-teman, aku tuh ngajar mulai 2016 sampai aku benar-benar memutuskan berhenti atau resign di tahun 2024 kemarin. Dan bahkan saya resign, saya memutuskan untuk berhenti itu ketika sudah tahu bahwasanya akhir-akhir ini dalam waktu dekat ini memang mau ada pengangkatan P3K atau ASN. Jadi aku posisinya masih GTT teman-teman ya, jadi biar sampai benar-benar tahu apa yang aku alami. Terus terang, aku sangat menikmati selama kurang lebih 8 tahun, aku tidak ada kendala, entah sesama teman karyawan, guru, ataupun yang lain. Jadi saya benar-benar sadar, benar-benar memikirkan sebelumnya. Dan video ini juga aku buat bukan karena saya ingin mengajak kalian semuanya untuk resign bareng-bareng, itu enggak. Karena rezeki dan passion kita sudah diatur. Dan yang namanya pekerjaan juga kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Lantas, kenapa saya itu malah memutuskan untuk resign atau berhenti? Padahal, jelas-jelas siapa sih yang nggak kepengen jadi guru, dan bahkan mungkin sampai hari ini, sampai detik ini, sampai saat sampai nonton video ini, mungkin guru menjadi salah satu idaman profesi untuk orang tua maupun mertua. Yuk, betul apa enggak? Jujur ya. Jadi, untuk alasan aku yang pertama adalah sangat berharganya waktu. Karena, mohon maaf, ya, memang untuk di Konoha itu masih tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, teman-teman. Mungkin aku aja yang kurang sadar ya. Yang namanya abdi negara ya, kita harus ngabdi. Mau digaji berapapun, kita harus siap. Yes, ngomong apa adanya aja ya. Yang pertama memang karena faktor itu. Ya, mungkin ngomongin masalah kecukupan tergantung dari orangnya masing-masing. Di sisi lain, aku sendiri tuh memang ya namanya masih muda, saya pengen ini dan itu, pengen ngebahagiain keluarga, orang tua. Lantas kalau waktu hanya terbuang di situ saja, saya kapan mau bisa mengangkat derajat orang tua? Nah, itu teman-teman ya, alasan yang pertama. Untuk alasan yang kedua, mungkin 1-2 tahun masih is oke lah. Kita pagi ke kantor, dari kantor pulang, ibarat tren sekarang adegan dewasa gitu ya. Dapat gaji langsung habis dan sebagainya. Ya, itu mungkin sampai sudah merasakan di dunia pekerjaan menjadi karyawan. Meskipun nggak hanya jadi guru teman-teman ya, tapi yang namanya karyawan pasti gaji 1 bulan sekali, padahal kebutuhan setiap hari. 1, 2, 3 tahun mungkin masih aman, masih menikmati teman-teman. Tapi semenjak aku mulai kurang lebih 5 tahun ke atas, aku udah merasakan saya selaku cowok hidup kok gini-gini aja teman-teman ya. Circle gitu-gitu aja. Dan seakan-akan saya tuh untuk berkembang susah karena terikat dengan yang namanya sebuah jabatan, aturan di pemerintahan. Belum lagi abdi negara, harus menjaga nama baik ini dan itu dan sebagainya. Kemudian seakan-akan lewat di jalan, lewat di rumah, dengan ketemu murid, kita harus menjaga fashion dan sebagainya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kembali lagi ke fashion juga, alasan yang juga fundamental menurut saya. Jadi nggak bisa dipaksain teman-teman ya. Kalau aku pribadi, ketika di lingkungan itu saya tidak bisa berkembang, ya udah, berarti perlu ada yang kita perbaiki. Jadi saya memutuskan untuk usaha dan menekuni usaha. Meskipun usaha yang tekuni ini bukan hanya baru aku mulai setelah resign. Enggak ya teman-teman. Jadi selama aku ngajar ya, aku tuh udah mulai memang suka usaha gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah per hari ini, per tahun ini karyawan udah 20 orang. Dan ternyata aku sendiri merasakan begitu bermanfaat hidup ini ketika bisa berguna untuk orang lain. Dan saya memang kategori orang yang tidak suka zona nyaman. Karena apa? Justru zona nyaman itu malah akan menjebak kita, menjebak untuk berkembang teman-teman. Karena apa? Ya udah, datang ke sekolah, datang ke kantor, pulang gitu terus ya. Dan itu menurut saya pribadi, saya nggak nyaman dengan hal itu. Karena ya gitu-gitu aja perputarannya. Jadi kesimpulannya, aku menyesal atau bersyukur. Nah, di sini teman-teman, aku terus terang sangat bersyukur sekali. Bersyukur kenapa? Karena aku sudah berani keluar dari zona nyaman yang mungkin semua orang menginginkan. Justru dari sinilah teman-teman,
Ketika saya terjun ke sini, saya begitu banyak pengalaman, begitu banyak mengenal dunia saat ini, dan ternyata rezeki itu ada di mana-mana kalau kita mau belajar dan berusaha. Hidup adalah pilihan, terserah sampean mau selama jadi karyawan atau bangun usaha mulai hari ini untuk masa depan. Sekali lagi, di sini saya tidak ada unsur untuk ajakan kalian semua menjadi resign, tetapi kalau bisa, teman-teman, kalau memang fashion sampean ada di usaha, silakan. Yang hari ini sampean mungkin masih kerja kepada orang, kepada perusahaan, nikmati dulu, nabung dulu sebanyak-banyaknya, nyari pengalaman dulu, sebelum sampean nanti pada akhirnya memutuskan untuk resign dan bangun usaha sendiri. Good luck teman-teman ya. Jangan lupa buat sampean yang mungkin masih bingung ataupun ragu, silakan komen aja di kolom komentar. Nanti aku akan bahas kira-kira tantangan apa saja yang aku alami setelah baru resign ataupun lain-lain teman-teman ya. Di channel ini aku akan terus belajar bareng, sharing bareng ke kalian semuanya untuk kedepannya. See you next video. Sampai jumpa. Bye-bye.